ditanggapi substansinya, yaitu keinginan untuk diperlihatkan bahwa pemerintahan ini bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Walaupun sinyalnya sudah diberikan berkali-kali bahwa infrastruktur, proyek strategis Jokowi itu harus dievaluasi, itu penanda bahwa akan ada jarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi orang menuntut lebih dari itu, yaitu kepastian bahwa kabinet hari ini adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet titipan dari Presiden Jokowi. Saya kira sinisme itu ada di publik hari-hari ini. Ini kenapa tadi saya tanyakan soal ada upaya-upaya untuk mensabot program-programnya Pak Prabowo, karena kelihatan sekali berbagai langkah-langkah atau kebijakan Pak Prabowo itu memang bertentangan sekali dengan apa yang sekarang ini apa yang sebelumnya dilakukan oleh Jokowi. Jadi kalau ada jargon keberlanjutan, ya itu hanya berhenti pada keberlanjutan. Dan kalau saya mengamati keriuhan di media sosial, netizen tampaknya itu mulai khawatir juga melihat situasi saat ini, dan mereka itu makin menyadari betapa masih besarnya elemen atau anasir Jokowi di kekuasaan Prabowo saat ini. Yang paling penting diingat adalah kemungkinan friksi antara mereka yang betul-betul tersudut oleh keadaan, dan itu artinya mereka yang masih menjadi pemujah Presiden Jokowi itu berupaya untuk menunggangi keadaan, menunggangi peristiwa kelangkaan atau peristiwa kekacauan distribusi LPG, peristiwa ketidakpastian hukum tentang nasib berikutnya dari kasus pagar misterius itu. Jadi semua hal pada akhirnya harus diucapkan supaya tidak ada keraguan pada publik bahwa ada arah baru dengan Presiden Prabowo, dan keraguan ini mulai tumbuh ketika Presiden Prabowo tidak secara cepat mengambil sikap terhadap kekacauan yang disebabkan oleh menteri-menterinya. Kan beberapa menteri itu betul-betul mengacaukan atau membuat kegelisahan pertama-tama. Jadi dituntut oleh publik untuk lakukan reshuffle secepatnya, kan itu dasarnya. Walaupun memang tentu ada problem tukar tambah lagi, problem kompromi segala macam, tapi saya kira Pak Prabowo mesti melihat dengan sempurna bahwa kegelisahan ini disebabkan oleh masih ada elemen yang oleh netizen dianggap sebagai elemen fufu-fafa. Jadi itu real sekali problem itu. Secara psikologis memang netizen ingin menyempurnakan dalil mereka bahwa pemerintahan Jokowi itu harusnya sudah selesai, dan memang selesai secara formil. Tetapi carry over dari pemerintahan Jokowi adalah Gibran, dan ini mesti dibuka sebagai problem tuh. Tentu juga kita bisa mengerti bagaimana Pak Wapres, Pak Gibran itu juga gelisah karena secara official dia adalah wakil presiden, tetapi secara kultural dia tidak diterima. Nah ini mesti diterangkan atau butuh semacam seminar untuk menentukan apa sebetulnya yang terjadi sehingga Presiden Prabowo di dalam kapasitas kepemimpinan dia yang ditopang oleh likability atau acceptability yang sangat tinggi 80, sekian %, tetapi tetap legitimasi